persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Oh, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kami persembahkan hidup
sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan padamu, Tuhan. Seumur hidup kami, kami persembahkan Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami masih dapat menghadap Engkau Tuhan, memandang wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau barui setiap hari kasih-Mu Tuhan. Kau selalu baru setiap pagi Tuhan. Kasih kami pun harusnya selalu baru setiap hari bagi Tuhan. Kami persembahkan kembali pikiran, perasaan, kehendak kami, supaya pikiran itu menjadi nyata di antara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tundukkan sepenuhnya. Kami mau belajar dari Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, di Tuhan, shalom semua, selamat pagi.
Selamat pagi semua. Belum semua. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Semalam ya. Jam berapa Mbak Tia? Jam 2, Pak. Keren. Baik, puji Tuhan. Hari kita bersih ya. Sudah hilang bersihnya? Baik, puji Tuhan. Oke. Mereka yang pada akhirnya tidak dapat diselamatkan tidak akan mempunyai pilihan selain pergi bersama leluhur mereka. Setan yang cemar yang telah merusak mereka. Mereka yang akhirnya bisa diselamatkan akan pergi ke tempat tujuan umat manusia yang sesuai. Artinya, sampai pada akhir yang telah disediakan bagi orang yang diselamatkan. Dan ditaklukkan. Jadi, tujuan kita percaya kepada Tuhan bukan sekedar diselamatkan, tapi ditaklukkan dan juga nanti disempurnakan, saudara ya. Ditaklukkan itu artinya saudara menjadi sadar gitu ya, bahwa dia hanya bisa hidup kalau dia bergantung kepada Tuhan gitu. Dia bisa hidup kalau dia mengenal Tuhan, mengenal watak Tuhan melalui kebenaran yang dia terapkan gitu ya. Pertama sebelum diterapkan itu kan tentu dipahami. Kadang-kadang terbalik juga ya. Kadang setelah dialami, setelah diterapkan, baru dipahami gitu. Jadi pemahaman kita itu pemahaman uh, yang jelas ya. Bukan karena pengetahuan pikiran gitu. Nah, jadi uh, manusia itu telah dirusak sistemnya ya. Jadi setelah makan pohon pengetahuan gitu, jadi yang yang dominan itu pikirannya gitu. Cara berpikirnya itu telah salah ketika dirusak itu gitu. Ya. Jadi pemahaman sekarang itu berbeda dengan pemahaman manusia sekalipun pemahaman manusia lama maksudnya ya. Sekalipun mereka bisa mungkin membaca ini lalu mereka memakai pikirannya gitu, namun mereka tetap tidak akan sampai kepada pemahaman yang sejati gitu. Sehingga tidak akan bisa ditaklukkan gitu. Hanya orang yang sadarlah baru mereka bisa ditaklukkan gitu. Dan
Seperti dikatakan tadi, bagi mereka yang sampai pada akhirnya setelah berkali-kali mengalami inkarnasi, reinkarnasi gitu ya, uh, pada akhirnya mereka akan dikembalikan kepada leluhur mereka gitu. Akhirnya dibinasakan bersama dengan leluhur mereka. Maksudnya di sini leluhur mereka itu adalah iblis gitu. Jadi disitulah pemisahannya. Nah, disitulah justru iblis itu berfungsi sebagai kontras gitu ya. Di situ jugalah kedaulatan Tuhan itu menjadi nyata kan? Iya. Nah, disitulah saudara nanti kita melihat bagaimana kesudahan segala sesuatu itu. Dan dikatakan juga di sebelum ini kan, tadi malam kita sudah baca, kesudahan segala sesuatu sudah dekat gitu. Betapa dekatnya lagi sekarang gitu. Dulu Petrus menuliskan itu karena memang dia sudah mau mengalami kesudahan juga dalam hidupnya gitu. Sehingga kata-katanya itu menjadi nasihat juga. Gitu ya. Segalanya akan ditaklukkan untuk menyelamatkan semua orang yang dapat diselamatkan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak peka dan tidak dapat disembuhkan, pilihan mereka hanya satu, yaitu menyusul leluhurnya ke dalam jurang maut. Ajaran, jurang maut ajaran. Berarti ajaran tanpa batas gitu. Situlah terus gitu. Jadi jurang maut ajaran ini saudara itu sudah endingnya lah gitu. Jangan berpikir bahwa akhirmu telah ditentukan dari semula, sejak awal, dan baru sekarang disingkapkan. Kalau engkau berpikir seperti itu, lupakah engkau bahwa selama penciptaan awal umat manusia, tidak ada golongan iblis dibuat? Lupakah engkau bahwa hanya ada satu jenis umat manusia yang terdiri dari Adam dan Hawa, artinya hanya laki-laki dan perempuan yang diciptakan? Jika sejak semula engkau merupakan keturunan iblis, tidakkah itu berarti bahwa ketika Yahweh menciptakan manusia, dia memasukkan kelompok iblis dalam ciptaannya? Mungkinkah dia melakukan hal seperti itu? Dia menciptakan manusia demi kesaksiannya. Artinya, saudara, supaya melalui manusia itu Allah atau ciptaan itu dapat melihat Tuhan. Itu kesaksian, menjadi kesaksiannya. Melalui pengalaman hidup kita, saudara, bersama dengan Tuhan yang semakin nyata setiap hari, orang itu bisa memandang Tuhan gitu. Pada akhirnya kita menjadi kesaksian bagi segala makhluk gitu. Karena kehadiran Tuhan dalam diri kita, dalam hidup kita. Bukankah Tuhan itu berinkarnasi dalam daging? Artinya kalau manusia itu bereinkarnasi kembali di dalam generasi berikutnya, apa pula artinya kalau Tuhan itu berinkarnasi dalam daging manusia? Jadi saudara, seperti itulah yang diharapkan oleh Tuhan gitu. Ketika pada akhirnya kita semua kembali ke pakuan. Saudara, pada waktu itu dikatakan pangkuan Abraham. Gitu. Jadi Abraham itu hanya punya satu anak hitungannya. Gitu.
yaitu Ishak gitu. Dari yang lain itu saudara, keturunan dari Ketura, dari yang lain tidak dihitung sebagai keturunan Abraham. Lahir dari janji. Makanya kalau dikatakan di pangkuan Abraham, berarti dia menjadi keturunan Abraham. Jadi dulu saudara sistemnya itu saudara, jadi ketika uh, seorang ibu melahirkan atau istri melahirkan, kan itu kan yang menjaga itu misalnya bidan gitu. Setelah lahir akan dibawa ke pangkuan bapaknya gitu. Itulah artinya saudara di pangkuan Abraham gitu. Jadi mereka menjadi keturunan Abraham, orang beriman itu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan Lazarus itu ada di pangkuan Abraham, dianggap sebagai anaknya gitu. Kenapa merujuk kepada Abraham? Karena pada waktu itu Tuhan sedang bercerita mengenai orang Yahudi, orang Israel gitu. Makanya dia kasih gambaran adalah Bapak Abraham gitu. Karena kan Abraham itu benar-benar menjadi leluhur mereka gitu. Itu arti kiasan daripada pangkuan Abraham ya. Nah, jadi berikutnya kan kita itu menjadi disebut anak Allah, anak Tuhan gitu. Walaupun pada perjalanannya butuh waktu yang panjang untuk kita itu menjadi dewasa. Sekarang saudara baru kita menyadarinya hari demi hari. Nah, disitulah nanti saudara dikatakan kita kembali ke pangkuannya. Tentu Allah itu memenuhi segala sesuatu. Tentu kalau bumi ini saja tempat berpijak dia, apalagi pangkuannya. Gitu kan. Bumi ini menjadi tumpuan kakinya katanya, apalagi pangkuannya. Kita mau pahami secara harafiah gitu ya tentang pangkuan Allah itu. Jadi ingat tadi dikatakan bahwa masa depan kita atau tujuan akhir kita tidak ditentukan dari semula. Makanya semua diberikan kesempatan untuk hidup berkali-kali sampai mereka disempurnakan, ditaklukkan, lalu disempurnakan. Perlahan-lahan saudara kita mesti mengingat ya, karena kita terus belajar. Perlahan-lahan kita mulai mesti mengingat perkataan-perkataan ini, saudara. Kita kan sudah jarang sekali membahas yang ada di Alkitab gitu. Bukan berarti itu tidak firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Tetapi hanya dengan firman yang baru inilah, firman Tuhan yang baru inilah, kita dapat memahami isi Alkitab itu semakin jelas. Kita bisa membedakan yang mana dia benar-benar firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yang mana dia ilham atau hikmat yang lahir oleh karena pencerahan, dicerahkan gitu. Kalau dicerahkan itu kan berarti dia bisa menerangkan lewat pengalamannya. Itu namanya dicerahkan. Tapi ada dia yang langsung dari mulut Tuhan. Nah, saudara, ketika kita terus memahami firman Tuhan ini ya, kan kita mengalami bagaimana kita itu kayak diajar langsung oleh Tuhan. Mungkin awal-awal kita masih kagok gitu. Saya masih mungkin gugup juga gitu ya. Gimana caranya ya? Apa nanti yang saya mau bicarakan ya? Gimana nanti kalau yang kami baca ini uh, tidak kami pahami ya? Bagaimana caranya ya? Nasihat-nasihat dari firman Tuhan ini saudara membimbing kita, membimbing saya. Gitu. Ya, kalau saya tidak mengerti,
ya saya tidak akan ucapkan gitu. Tapi saya terus mengalir gitu bersama dengan Tuhan. Mana hal-hal yang perlu saya jelaskan gitu dari bagian-bagian firman Tuhan ini, saudara. Ada hal-hal yang menurut saya kita perlu pahami gitu. Lalu saya berusaha atau apa ya, mencoba ya membuka mulut saya untuk menjelaskan sesuai dengan apa yang ada di pikiran saya. Saya boleh membedakan apakah itu oh, yang pernah saya baca dari pemahaman orang gitu ya, atau memang yang lahir spontan pada saat itu gitu. Misalnya seperti pangkuan Abraham tadi, saya tidak punya pemahaman seperti itu awalnya. Saya tidak tahu, saya tidak pernah berpikir, saya tidak pernah baca buku mengenai bagaimana menjelaskan pangkuan Abraham itu. Tidak ada. Itu spontan saja tadi, seperti itu. Iya. Nah, disitulah saudara kita itu mulai merasakan, oh begitu ya. Kok nyata sekali ya Tuhan itu memberikan hikmat, menjelaskan kepada kita. Itu sebabnya saudara kita secara perlahan harus mulai percaya kalau memang Tuhan itu ada di antara kita saat ini. Bukan hanya di Tiongkok sana. Bukan hanya melalui perempuan itu saudara. Melalui anak laki-laki ini pun kita itu mengalami Tuhan. Iya, karena kan Tuhan sudah menebus kita semua. Saya berani bicara seperti ini bukan karena saya lebih baik. Saya berani bicara seperti ini karena saya mau ditaklukkan oleh Tuhan gitu. Dan Tuhan memberikan saya anugerah, memilih saya untuk ditaklukkan olehnya, menjadi objek penaklukannya. Saya tidak bisa lari daripada dia. Iya, setelah saya lihat perjalanan hidup saya, mana bisa saya lari? Iya, Tuhan menuntun kita secara perlahan. Sebagaimana Tuhan menuntun murid-muridnya yang akhirnya kembali bekerja menjadi nelayan gitu. Ya, tapi Tuhan menuntunnya lagi dengan sabar, tidak menyuruh mereka berhenti, tidak. Karena banyak lagi pengalaman yang akan mereka alami. Di masa tua mereka, saudara, mereka itu mulai ditaklukkan gitu. Pengenalan mereka akan Tuhan, boleh saya katakan saudara uh, tidak dikotbahkan, tidak bisa diceritakan oleh para pengikut-pengikutnya, saudara. Iya, dan saya belum pernah orang menjelaskan tentang bagaimana para murid-murid Tuhan itu mengikuti Tuhan di masa tuanya. Mereka tidak bisa menceritakannya karena mereka hanya menginterpretasikannya. Pikiran mereka terlalu kecil. Mereka tidak bisa masuk ke dalam kemurnian. Tapi syukur kepada Tuhan, saudara. Kita itu dimurnikan setiap hari. Kita dihajarnya dengan firman-Nya, dengan keadaan yang kita alami. Sampai pada akhirnya, saudara, kita itu sadar gitu. Kalau Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Dia menciptakan manusia demi kesaksiannya. Dia menciptakan manusia demi kemuliaannya. Jadi kita ini pancaran daripada kemuliaannya. Kalau saudara lihat, oh, kalau misalnya saudara gambarkan
Tuhan itu gitu. Terus dia bersinar. Kan itulah kemuliaannya. Jadi kita ini adalah pancaran kemuliaannya. Kalau dulu firman Tuhan mengatakan, Tuhan penuhi aku dengan kemuliaan-Mu. Tapi sekarang kita itu menjadi kemuliaannya. Boleh saudara lihat perbedaannya. Dulu itu tidak bisa diucapkan seperti itu. Karena kan belum ada tahapan pekerjaan seperti sekarang. Sekaranglah baru bisa dikatakan hal itu. Seperti itulah saudara caranya kita bisa membedakan zaman sekarang dengan zaman kasih karunia. Ingat ya, zaman sekarang itu tidak dirasakan oleh orang-orang yang hidup di zaman kasih karunia. Sama orang yang ada di zaman kasih karunia tidak dirasakan oleh orang yang masih hidup dalam Taurat. Apalagi orang yang tidak percaya adanya Tuhan gitu. Sulitlah gitu. Mereka bisa mengerti semua ini. Jadi itu ada golongan-golongannya. Jadi ketika Tuhan mengatakan kita itu dikatakan manusia menjadi pancaran daripada kemuliaannya, menjadi kemuliaannya, itu bagi orang-orang pilihannya, bagi umat pilihannya. Yang lainnya nggak ngerti lah. Jadi Tuhan nggak akan urusan itu. Jadi kalaupun dikatakan manusia itu, dikatakan manusia secara umum, karena memang target Tuhan tidak ada satupun yang binasa. Itu targetnya. Jadi saudara, setiap kali Tuhan berfirman itu saudara ya, itu kekal dia, tidak mudah akan berubah itu. Makanya kenapa tetap eksis mereka yang agama Yahudi misalnya. Kenapa mereka tetap eksis? Dan mereka terus menanti-nantikan itu. Karena Tuhan pernah berjanji. Tetapi tentu mereka kan akan sampai di situ. Di situ saja. Tentu mereka tidak akan mengerti bagaimana pangkuan Abraham itu. Bagaimana rumah Bapa Surgawi itu. Mereka tidak akan mengerti. Mereka tidak akan disempurnakan. Karena untuk disempurnakan itu harus ditaklukkan dulu. Jadi mereka tidak akan pernah mencapai top level, saudara. Iya, karena ingat saudara, kehidupan ini kan tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya. Kalau kita pernah melihat misalnya dalam satu kerajaan, ada bagian-bagian tertentu kan dalam kerajaan itu kan. Mungkin golongan yang terendah itu budak gitu. Tapi apapun itu, kalau mereka tinggal dalam kerajaan itu kan mereka terpelihara kan. Iya, asal mereka itu ya hidup baik, anak istri mereka juga dipelihara. Dipelihara semua. Nah, bayangkan kira-kira di dalam kerajaan sorga itu seperti itu. Kerajaan sorga itu lebih ketat lagi, saudara. Tidak ada di sana penakut, tidak ada di sana uh, orang yang curang, orang yang pelit, tidak ada. Tempatnya tidak di situ. Jadi boleh bayangkan nanti, saudara, bagaimana ketika di alam roh orang-orang itu kembali ke tempat asal mereka masing-masing. Gitu. Kalau mereka tidak mau ditaklukkan oleh firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin, gitu ya, di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Berbahagialah orang yang lemah lembut, gitu kan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagia orang yang suci hatinya. Itu kan firman-firman yang sederhana. Untuk kita itu masuk ke dalam kerajaannya.
Bahkan dikatakan mereka lah yang punya kerajaan sorga. Di sana tidak diceritakan bagaimana pintarnya seseorang menghafalkan pengakuan iman gitu, pengakuan iman rasuli kah, bagaimana mereka bisa menjelaskan Tritunggal kah gitu, bukan, tapi bagaimana mereka menghidupi setiap kebenaran dan bagaimana mereka berjuang ketika mereka gagal. Mereka tidak menjadi pasif, memang mereka akan mengalami kegagalan, tetapi dengan menghadapi kegagalan itu mereka akan datang kepada Tuhan lalu berseru kepada Tuhan dari lubuk hatinya yang paling dalam, saudara. Barulah Tuhan bisa bekerja. Barulah Roh Kudus bisa bekerja. Akan mengajarinya, akan menuntunnya. Kalau mulai timbul lagi pemberontakan di dalam dirinya, dibiarkan lagi. Datang lagi hajaran sama dia. Berkali-kali mungkin. Iya, panjang, saudara. Tetapi itu dianggap sebagai penderitaan yang singkat bila dibandingkan dengan kekekalan gitu. Bagaimana orang menghadapinya? Bagaimana orang melaluinya? Bagaimana pada akhirnya dia tidak lagi membuka mulutnya untuk bersungut-sungut. Iya, bagaimana dia tidak mempersalahkan siapapun oleh karena apa yang dialaminya. Tapi dia memandang kepada kemurahan Tuhan. Tapi tidak mempermainkan kemurahan Tuhan. Mengapa dia dengan sengaja menciptakan suatu golongan keturunan iblis untuk dengan sengaja menentang dia? Bagaimana mungkin Yahweh melakukan hal seperti itu? Ya nggak mungkin. Jika dia melakukan itu, siapakah yang akan mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang benar? Apabila kukatakan saat ini bahwa sebagian darimu akan pergi bersama iblis pada akhirnya, itu bukan berarti engkau sudah bersama iblis sejak sejak awal. Sebaliknya itu berarti engkau telah tenggelam begitu dalam sehingga walaupun Tuhan telah berusaha menyelamatkanmu, engkau tetap gagal memperoleh keselamatan itu. Oke, gitu. Jadi, kalaupun dikatakan engkau akan pergi bersama dengan iblis, bukan karena engkau sudah bersama dengan iblis, katanya, sejak awalnya. Sebaliknya, itu berarti engkau telah tenggelam begitu dalam. Sehingga kalaupun Tuhan telah berusaha menyelamatkanmu, engkau tetap gagal memperoleh keselamatan itu. Itu terjadi dalam diri setiap umat manusia juga sebetulnya, saudara. Iya, sejak dari kecil, saudara, Tuhan itu sudah membimbing semua umat manusia. Sejak mereka dari lahir. Tapi setelah mereka mengetahui antara baik dan jahat, barulah mereka memilih. Iya, harus diberikan mereka kesempatan untuk memilihnya. Seperti saya katakan, kehidupan selanjutnya itu lahir daripada bagaimana mereka itu diberikan kesempatan untuk hidup lagi, reinkarnasi lagi. Panjang perjalanan mereka. Dulu ketika mungkin kehidupan awalnya mereka mereka terlahir di keluarga yang benar gitu. Tapi mereka memilih
untuk menjadi tidak taat, memberontak gitu. Di kehidupan selanjutnya, dia akan lahir di keluarga yang pemberontak. Bagaimana keadaan mereka nantinya? Iya, akan terus ada siklus kehidupan gitu. Jadi kalau seseorang mengatakan kapan Tuhan datang, kapan Tuhan datang, itu karena dia hanya apa ya, mengenal Tuhan itu searah, bukan mengenal Tuhan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kalau mengenal Tuhan searah itu, saudara, mereka tidak bisa kembali ke belakang. Mereka terus berjalan. Sementara kalau orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka boleh melihat bagaimana Tuhan itu bisa menjelaskan semua. Sehingga kita boleh mengerti bagaimana Tuhan itu berdaulat atas semua golongan manusia. Sampai ke golongan yang tidak percaya sekalipun, saudara. Tuhan itu maha kuasa. Makanya ada firman Tuhan untuk alam semesta. Ada firman Tuhan yang menampakkan diri kepada manusia. Gitu ya. Ada beda-beda gitu. Sehingga pada akhirnya setiap orang nanti yang akan membaca bagian firman ini karena dituntun oleh Tuhan sampai ke sini, disitulah nanti mereka itu akan mulai mengalami peningkatan dalam hidup mereka. Iya, karena akan tercipta nanti kerangka berpikir di dalam diri orang yang membacanya. Seperti yang kita alami, saudara. Hikmat kita makin bertumbuh kan? Kita akan menjadi seperti orang yang muda kan? Yang terus masih mau belajar kan? Walaupun rasanya uh, tidak ada yang pernah mengajari kita seperti ini, tapi kita yakin kan? Kita berjalan terus. Bukankah kita itu mendengarkan hikmat-hikmat yang baru setiap hari? Ya kan? Kalau kita ingat di waktu yang lampau, saudara, kita akan berkutat di situ terus. Tapi sekarang, saudara, setelah kita meninggalkan itu, boleh saudara lihat, saudara, betapa hari-hari yang kita lalui itu menjadi segar setiap saat gitu. Setiap hari. Tiada pilihan lain kecuali mengelompokkanmu bersama iblis. Alasannya semata-mata adalah karena engkau tidak dapat diselamatkan. Bukan karena Tuhan tidak adil terhadapmu dan dengan sengaja menetapkan nasibmu, nasibmu sebagai perwujudan iblis dan kemudian mengelompokkanmu bersama iblis dan dengan sengaja menginginkanmu menderita. Itu bukanlah fakta sesungguhnya dari pekerjaan penaklukan. Kalau itu yang kau yakini, alangkah timpangnya pemahamanmu. Tuhan mau jelaskan, bukankah Tuhan itu kasih gitu. Bukankah segala sesuatu diciptakan oleh Dia? Tapi bukankah Dia itu harus mendapatkan satu keturunan yang berasal dari Dia? Kan gitu kan? Di situ perbedaannya, saudara. Jadi, dengan Dia berfirman ini, saudara, maka terjadilah pemisahan.
Makanya Tuhan bilang, yang berbuat jahat biarlah terus berbuat jahat. Udah lakuin. Tuhan tak mengurusin. Tahu kan lah. Makanya kita tidak melihat, makanya kita melihat bagaimana rasanya orang-orang yang pintar berbohong itu, padahal bohongnya itu sudah nyata-nyata loh, saudara. Makanya seperti saya katakan tadi malam, nelayan, nelayan itu, saudara, itu bisa melihat kebodohan orang-orang yang tidak tahu kebenaran itu, kenyataan itu. Dia bisa. Mungkin rendah hati dia nampaknya bilang, wah saya memang staff bisa, tapi saya tidak bisa berpikir sejauh Bapak gitu. Itu sepertinya mungkin apa? Mungkin nampaknya rendah hati, tapi sebetulnya dia itu sedang menunjukkan kebodohan karena dia telah mau dikuasai oleh penjajah, oleh penguasa. Jadi kata-kata si nelayan itu sungguh mengandung kebenaran. Iya, disitulah saudara, orang yang pintar menurut dia akan dibodohi atau dipermalukan oleh orang yang tidak berhikmat menurut dunia ini. Tahap akhir penaklukan dimaksudkan untuk menyelamatkan manusia dan juga untuk menyingkapkan akhir mereka. Itu dimaksudkan untuk mengungkapkan kemerosotan manusia melalui penghakiman sehingga menyebabkan mereka bertobat, bangkit dan mengejar kehidupan serta jalan hidup manusia yang benar. Kan setelah orang kaya itu, saudara, yang ada boleh dikatakan di neraka itu kan, di sini panas katanya, gitu kan? Kan setelah Tuhan berfirman, setelah Abraham berbicara, akhirnya kan tidak kita temukan lagi bagaimana si orang kaya itu masih berdebat ketika Abraham mengatakan, anakku katanya kan, anak katanya, kamu kan sudah menikmati kehidupan yang lebih baik ketika kamu hidup dulu di bumi. Sekarang gantian Lazarus lah yang mengalami. Lalu dibilang, kalau gitu tolonglah, sila, suruhlah uh, Lazarus itu mencelupkan jarinya ke air, lalu menaruhkan tangannya, jarinya itu di langit-langit mulutku. Maafkan, ada jarak yang tidak bisa kami seberangi. Ada jarak, katanya. Tapi saudara, di situ kita melihat, saudara, bagaimana uh, Abraham itu gitu ya. Kalau saudara lihat di sana, dia masih memanggil itu anak. Tetapi boleh kita perhatikan bagaimana Abraham itu tunduk kepada kebenaran. Dia tidak tunduk kepada perasaannya. Itulah saudara. Seperti itulah Tuhan. Dia tidak dipermainkan oleh emosinya. Misalnya ketika melihat umat manusia menderita gitu. Ketika dia katakan tadi, lemparkan ke jurang maut itu. Mereka menangis dan kertak gigi gitu. Apakah dia akan diombang-ambingkan oleh perasaannya? Tidak. Kalau enggak, dia akan menghancurkan pekerjaannya sendiri. Makanya dikatakan, jangan katakan Tuhan tidak adil. Jangan katakan Tuhan tidak punya kasih. Kamu sudah diberikan kesempatan berkali-kali. Kamu tidak sadar saja. Kamu masuk lagi, lahir kembali. Kamu lahir lagi dari bayi. Iya,
Apalagi kalau misalnya saudara melihat misalnya bagaimana orang-orang Kristen yang harusnya menjadi teladan, tapi ketika mereka itu mungkin memiliki posisi tertentu di pemerintahan, mereka lupa gitu. Lalu nantinya mereka dihukum. Lalu oh, mereka mungkin masih apa ya, tidak sadar juga. Padahal saudara mungkin mereka pernah sekolah minggu, mereka pernah mendengarkan firman Tuhan, orang tua mereka mengajari mereka, tapi mereka memilih jalan itu. Bukankah mereka harus dihukum? Lalu apakah Tuhan itu karena dia itu Tuhan orang Kristen? Apakah dia itu harus uh, mengecualikan orang Kristen itu? Ya tidaklah. Tentu agama lain akan iri atau akan mengatakan, wah engkau tidak adil. Bagaimana Tuhan menyatakan keadilannya? Sesuai dengan perbuatan mereka selama mereka hidup. Dari situ dihajar lagi mereka. Kali-kali dihajar, nggak sadar juga. Makanya sampai kepada akhirnya tidak ada pilihan bagi Tuhan gitu. Tidak ada pilihan itu sesudah cukup lama, saudara. Setelah berakhirnya zaman ini. Iya, dan bagi orang itu waktunya berbeda-beda. Bayangkan saudara, berapa lama iblis telah hidup. Ketika dulu dia itu menjadi uh, penghulu malaikat gitu. Bagaimana perjalanan dia? Bayangkan dia sudah dilempar gitu. Dia masih dilibatkan berbicara. Ya, dia masih diizinkan datang menghadap bersama dengan anak-anak Allah yang lain, bersama dengan malaikat-malaikat yang lain. Dia masih dibiarkan ada di sana. Dan dia diberikan apa yang menjadi kesukaannya, membuat orang menderita. Dibiarkan. Diberikan terus kesempatan untuk hidup. Memerankan peran iblis. Kontrasnya Tuhan. Makanya saudara, kalau sudah lihat, kadang-kadang iblis itu bilang begini kan, kayaknya manusia ini sudah lebih jahat dari saya. Sudah lebih licik dari saya. Iya kan? Iblis itu masih ada takutnya. Karena dia sadar akan kedaulatan Tuhan. Jutaan tahun dia bersama dengan Tuhan. Apakah dia pernah bisa memberontak? Apakah dia bisa membatasi kuasanya Tuhan? Dia tahu. Kapan saja Tuhan bisa membinasakan dia. Makanya mana berani dia. Dia memiliki takut akan Tuhan. Tapi tentu karena takut. Ketika Tuhan berfirman kepada dia, tidak ada lagi masa depanmu. Tidak mungkin engkau kembali. Kata-kata itu menancap sama dia. Itu yang membuat dia menderita. Tapi kalau masih dia diberikan kesempatan untuk hidup, kan dia akan mengalami apa namanya, puji-pujian manusia kan. Di mana manusia itu pengen kaya, pengen punya jabatan, ya kan? Oh, iblis akan berikan. Karena apa? Mereka berani menukarkan nyawa mereka kepada iblis. Ya, mungkin dia berpesta pora dengan masih banyaknya manusia yang bersama dengan dia.
Apalagi firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Hanya sedikit saja. Dia dengan pongahnya berdiri di hadapan Tuhan. Melawan Tuhan. Melalui pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa. Ya, melalui pemimpin agamawi, saudara. Dia mungkin berpesta pora dengan darah manusia. Tapi pada akhirnya, bukankah kebenaran itu akan menang? Akan menjadi satu siksaan bagi iblis. Ketika pada akhirnya umat manusia itu ditaklukkan kembali. Dilakukan pemisahan, saudara. Iya. Manusia itu akan dengan sadar gitu. Setelah pengetahuan yang panjang. Orang-orang berlomba-lomba makan firman Tuhan. Iya. Ketika dia melihat anak-anak kita dengan bersuka cita mendengarkan firman Tuhan, ikut dalam persekutuan ini, saudara. Ya, ketika Tuhan mengatakan, engkau tidak bisa melarang anak-anak itu, sehingga anak-anak kita bisa datang kepada Tuhan. Pekerjaan yang makin lama makin besar, saudara. Apalagi saudara, semakin hari semakin serius mendengarkan firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan. Itu dimaksudkan untuk mengungkapkan kemerosotan manusia melalui penghakiman, sehingga menyebabkan mereka bertobat, bangkit, dan mengejar kehidupan, serta jalan hidup manusia yang benar. Nampaknya di sini kalau saudara perhatikan, ya, kalau kita perhatikan, nampaknya kayak Tuhan itu tidak ada, tidak terlibat nampaknya mengejar kehidupan kan dikatakan. Coba perhatikan saudara, ketika kita bersekutu ini saudara. Jadi sebetulnya ketika kita dikatakan berjumpa dengan Tuhan, adakah sosok yang kita jumpai? Tidak. Kita seperti rutinitas biasa saja. Apakah kita lihat Tuhan datang di sini? Itu supranatural, saudara. Kalau seperti itu. Tidak. Apakah saya mendapatkan pewahyuan? Tiba-tiba misalnya saya kayak gimana lagi namanya orang dapat pewahyuan gitu. Tidak. Kita biasa saja. Kita mengejar kehidupan sama artinya dengan mengejar Tuhan. Sama artinya dengan mengejar firman. Karena Tuhanlah sumber kehidupan. Karena firmanlah sumber kehidupan. Jadi kalau boleh kita katakan sebetulnya kita itu berjumpa dengan firman. Jadi sebetulnya firman itu adalah Tuhan yang nyata sebetulnya. Jadi apa yang sudah dengarkan ini, perkataan-perkataan yang sudah dengarkan, bahkan yang spontan yang saya ucapkan, sebetulnya itulah Tuhan yang nyata. Jadi bukan Tuhan berhala yang dalam hati kita, bukan. Enggak begitu. Jadi Tuhan yang nyata itu Tuhan yang berbicara pada hari ini. Itulah Tuhan yang nyata. Iya. Jadi untuk sampai kepada keadaan ini saudara, ini pun ajaib. Kalau Tuhan tidak mengatakan kemana aku pergi, kamu tidak tahu jalan ke situ. Kita tidak bisa memahami hal ini. Saudara.
Tapi Tuhan sudah mengatakan itu. Tinggal dalam aku dalam kamu. Tinggal dalam firmanku, firmanku dalam kamu. Itulah saudara yang membuat kita itu bisa berjumpa dengan Tuhan yang sejati itu. Jadi itu artinya Tuhan yang sejati sebetulnya. Iya, yang hari ini sedang berkata-kata kepada kita. Kenapa kita bisa yakin? Kan semakin kita menaklukkan diri kita kepada Tuhan, kan itu artinya kan kita itu kan pengen dimurnikan oleh Tuhan, pengen memiliki hati yang suci kan. Berarti kalau kita berdoa minta hati yang suci dari hati kita, dari dalam diri kita, Tuhan sucikanlah hatiku, gitu kan? Engkau tahu Tuhan segala kemunafikanku Tuhan, karena Engkau sendiri mengatakan kami ini rusak. Itu kebenaran Tuhan, karena kita menemukan kelicikan dalam diri kita. Ketika Tuhan menyingkapkan itu, dia tidak seperti iblis yang mengintimidasi kita, tidak. Waktu kita sadar menyadarinya, maka dia akan segera bermurah hati sama kita. Lalu dia membuat hati kita murni. Nah, bukankah kalau hati kita murni, kita akan melihat Tuhan? Kan itu kebenaran. Mana bisa kebenaran disanggah, saudara? Kebenaran itu mutlak. Mutlak dia. Mutlak itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu mutlak. Artinya, kebenaran itu mutlak. Jadi, ketika dikatakan orang yang murni hatinya melihat Tuhan, berarti saudara, kalau kita murni hati kita di sini, disinilah kita melihat Tuhan, tapi kita bisa hidup. Saudara, Tuhan itu kudus. Siapa yang bisa memanifestasikannya? Apakah orang ini bisa? Mana bisa? Tentu sebagaimana ketika Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya kepada Musa, disinilah saudara, Tuhan itu dengan hikmatnya bisa berbicara melalui orang biasa ini yang harusnya tidak layak ini. Tentu dengan firman-Nya. Bukankah kita ini ciptaannya? Bukankah saya ini ciptaannya? Bukankah dia sudah memilih saya sejak dari semula? Itu kan firman semua itu, saudara. Firman semua. Dan firman itu mutlak. Kita tidak bisa lari daripada firman. Hanya orang bodoh yang mau menipu firman. Firman itu adalah kedaulatan Tuhan. Ada orang yang bisa melanggar kedaulatan Tuhan? Ada orang yang bisa melanggar peraturan atau hukum-hukum di satu negara? Presiden sekalipun akan dipenjara kalau dia melanggar hukum. Presiden Korea Selatan harus ditangkap karena hanya memakai kuasanya untuk memberikan pekerjaan kepada menantunya. Iya, dia ditangkap. Dan apa yang terjadi di bangsa kita? Semua nanti akan disingkapkan. Semua segala kejahatan mereka akan disingkapkan. Dia harus tunduk kepada hukum. Iya. Semakin banyak nanti bahkan dari dunia saja kan. Dari si Ocrep itu, saudara.
dengan menobatkan presiden terdahulu sebagai nominasi terkorup, pemimpin terkorup di dunia. Oh, dia bisa ngeles gitu. Biarkan. Oh, dia masih bisa dengan wajahnya yang lugu itu. Nah, dia menipu banyak orang. Iya. Wow, jangan tanya saya. Ada saudara yang bisa melawan hukum. Iya. Penaklukan juga dimaksudkan untuk membangunkan hati orang yang mati rasa dan bebal, serta untuk menunjukkan pemberontakan batin mereka melalui penghakiman. Setiap orang. Jadi kalau dikatakan, uh, kan kita sekarang ini kan, ketika kita melihat penghakiman itu, puji Tuhan saudara, itu apa ya? Kita itu melihat kerajaan Tuhan kan. Tapi bagi orang yang belum menerima kedatangan Tuhan, sebetulnya mereka juga mengalami penghakiman. Tapi karena mereka hanya mengenal Tuhan sebagai Tuhan kasih karunia, mereka excuse dengan kesalahan mereka. Mereka membarter perbuatan mereka. Mereka mengatakan, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Ingat dong gitu. Bukankah kami membangkitkan orang bernubuat demi namamu? Mereka menceritakan segala kebaikan-kebaikan mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Lalu Tuhan mengatakan, bukankah semua itu kamu lakukan untuk dirimu sendiri? Bukankah banyak di antara yang kamu lakukan itu, apakah aku ada yang suruh atau tidak? Hanya dari hadapanku katanya. Iya, tapi bagi orang yang menyadarinya lalu bertobat, maka Tuhan akan menerangi hatinya, saudara. Itu tujuan penaklukan. Makanya saudara, kalau orang tidak menerima ini sebagai firman Tuhan, disitulah kebinasaan mereka, saudara. Makanya tidak menutup kemungkinan bagi saudara juga. Kalau saudara masih menganggap sepele persekutuan kita ini, wah, nanti kita itu akan tahu rasa tidak menghargai Tuhan yang hadir di antara kita. Ya, meskipun demikian, jika orang masih tidak dapat bertobat, masih tidak dapat mengejar jalan hidup manusia yang benar, dan tidak mampu membuang semua kerusakan-kerusakan ini, mereka tidak dapat diselamatkan dan akan ditelan iblis. Inilah makna penting penaklukan Tuhan. Menyelamatkan manusia dan juga menunjukkan akhir mereka. Akhir yang baik, akhir yang buruk, semua disingkapkan dengan pekerjaan penaklukan. Jadi ingat, di sini orang tidak bisa lagi mengatakan, oh engkau Tuhan yang gak perlu kasih. Katanya engkau kasih, nggak bisa. Nggak bisa. Terlalu banyak waktu yang diberikan bagimu. 6.000 tahun.
Entah orang akan diselamatkan atau dikutuk, semuanya tersingkap selama pekerjaan penaklukan. Jadi lihat ini saudara ya, betapa panjangnya perjalanan ini. Saudara, pilihan di tangan kita hari ini. Apakah kita mau terus mengejar kehidupan? Apakah kita mulai mau mengesampingkan tujuan hidup kita? Kita mau nyaman? Kita mau terkenal menurut dunia ini? Kita mau kaya menurut dunia ini? Kita mau terpandang menurut dunia ini? Atau kita mau mengejar kehidupan yang sesungguhnya? Tentu saudara, kita akan melihat orang-orang yang nampaknya bahagia. Tapi itu sekejap saja, saudara. Percayalah, apakah umur manusia itu? Iya. Mereka nanti suatu saat akan mengatakan, untuk apa semua aku capai ini? Toh pada akhirnya aku mati juga. Mati dalam kehampaan. Ya. Jadi jangan iri dengan orang yang rasanya mereka, oh diberkati, punya segala sesuatu, bisa pergi kemana-mana. Saudara tidak tahu dari mana. Saudara tidak tahu bagaimana kelicikan mereka untuk mendapatkan semua itu. Biarkanlah gitu. Nanti melalui penaklukan ini akan ketahuan kemana akhir saudara. Apakah menjadi orang diberkati atau orang yang dikutuk? Pilihlah kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Engkau telah memimpin dan menuntun kami. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Hai, puji Tuhan semua.